Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya sangat senang berbicara kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini kita sedang merayakan Natal, saya berharap kiranya damai sukacita, semangat, dan berkat daripada Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema Gereja Kemah Injil Indonesia yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat, yang kita akan belajar bersama-sama pada bulan ini, yaitu Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi umatnya. Ayatnya yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Dan subtemanya melalui momentum Natal ini GKI bangkit untuk mengalami pemulihan dari segala aspek kehidupan karena dampak COVID-19. Jadi dikatakan di sana bangkit mengalami pemulihan dari segala aspek kehidupan karena dampak COVID-19. Saudara, kita mengalami pemulihan dari segala aspek kehidupan kita karena dampak COVID-19. Tetapi yang saya bagikan kepada saudara di dalam video ini hanya bagian dari aspek itu, yaitu saya lebih memfokuskan tentang pemulihan gambar diri saya dan saudara, sehingga melalui firman Tuhan ini saya berharap identitas saudara kembali. Kita boleh belajar dan menemukan sesungguhnya bagaimana dan seperti apa kita di hadapan Tuhan, sehingga ketika saudara mengalami pemulihan gambar diri, saudara, saya berharap setelah mendengarkan firman Tuhan ini boleh melangkah untuk berkarya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sana, saya bacakan kepada kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, firman Tuhan ini begitu indah dan begitu dahsyat kuasanya. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau saat ini kita telah membacakan firman, artinya saya percaya bahwa Roh Kudus saat ini sedang berbicara kepada saya dan saudara ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hanyalah Roh Kudus yang dapat memberikan pengertian, pemahaman bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kenapa begitu penting saya sampaikan ini kepada saudara? Pemulihan gambar diri. Kita tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya menafsirkan secara pribadi di sini bahwa orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan juga gambar dirinya. Ya, tidak mengenal dirinya, sehingga kecenderungannya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara, di dalam renungan ini kita boleh melihat firman Tuhan berkata bahwa karena kejadianku dahsyat, ajaib, dan ajaib yang kau buat ya Tuhan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kalau kita sekarang bercermin saat ini, kalau ada cermin di hadapan saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ini, lihatlah gambar diri saudara. Apakah saudara pernah berkata dalam pribadi saudara terhadap Tuhan bahwa Tuhan, terima kasih engkau telah menciptakan aku begitu dahsyat seperti ini. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat. Engkau yang menenun buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Versi bahasa Inggrisnya dikatakan di sana, saudaraku, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139
Ayatnya yang ke-13. My flesh was made by you, and my parts joined together in my mother's body. Dikatakan di sana bahwa Tuhan yang membentuk buah pinggangku, dan Engkau Allah yang campur tangan untuk menenun aku di dalam kandungan ibuku. Artinya saudara, kejadian kita mulai sejak dalam kandungan ketika dibuahi oleh seorang ibu yang kita kasihi. Di sanalah Allah ikut campur tangan membentuk saya dan saudara. Ketika keluar seperti ini, itu adalah karya Allah yang ajaib, yang dahsyat. Jangan kecewa, kenapa aku diciptakan di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, kenapa bentukku seperti ini, kenapa mukaku seperti ini. Firman Tuhan katakan bahwa Dia dahsyat dan ajaib. Tahukah saudara siapa penulis kitab ini? Raja Daud. Lihat riwayat kehidupannya, bagaimana ia ditolak, tidak diterima di tengah-tengah keluarganya. Ketika Samuel datang kepada Isai menanyakan kepadanya, "Hai Isai, saat ini Tuhan berbicara kepada saya, Ia memilih anak-anakmu untuk dia jadikan salah satu menjadi pemimpin bangsa Israel." Lalu Isai mengeluarkan anak-anaknya dan menampilkannya di hadapan Samuel. Namun Isai mengecualikan Daud karena Daud dia sangat pendek, ya, dia hanya seorang penggembala domba. Dan saya melihat bahwa Daud ini adalah seorang yang tersingkir di antara keluarganya. Bagaimana kalau saudara mengalami hal yang seperti ini, tidak diakui sebagai anak di tengah-tengah keluarga karena tidak sesuai dengan selera orang tua kita. Saudara, ada sebuah kisah nyata, saudara boleh mencari di Google, namanya Viktor Serbrekov, ya, yang mengalami pembulian di tengah-tengah keluarga. Ketika ia masa SMA atau SMK seperti itu, ya, orang tuanya, bapaknya sering berkata bahwa, "Victor, engkau anak yang bodoh, tidak bisa mendapat nilai yang bagus, tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa berprestasi." Dan dia berkata, "Bapak, aku tidak bodoh." Namun mamanya juga mengatakan hal yang sama, bahwa "Victor, engkau anak yang bodoh." Setelah itu dia bertanya, kenapa saya dikatakan bodoh seperti itu? Saudara, ternyata bulian itu bukan hanya di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bayangkan kalau orang tua semacam ini juga ada pada masa kini. Hati-hati, perkataan kita itu sangat berkuasa. Dan ketika Victor bertemu dengan gurunya di sekolah dan mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan, dan Victor dikatakan adalah anak yang bodoh, sehingga Victor mengambil kesimpulan bahwa dia adalah anak yang bodoh. Ketika teman-teman sekelasnya berkata, Victor, engkau anak yang bodoh," dia berkata, "Oh iya, terima kasih, memang aku anak yang bodoh." Saudara, sehingga hal itu mengakibatkan Victor menjadi anak yang nakal, anak yang tidak mau belajar, sehingga pada masa itu ia mengalami kegagalan dan tidak naik kelas. Saudara, tetapi pada suatu saat ia melamar sebuah pekerjaan menjadi office boy, ya, menjadi seorang tukang suruh, ya, bisa dikatakan cleaning service kalau saat ini yang paling rendah pekerjaannya. Saudara, namun di dalam pelamaran pekerjaan itu bukan nilai yang diminta, tetapi tes psikologi dan tes IQ. Tahu-taunya IQ Victor ini, saudara, melebihi daripada IQ orang-orang pintar yang rata-rata biasanya 120 tingginya, ya. Tetapi Victor 156 IQ-nya. Jadi saudara heran, seorang pemilik perusahaan tersebut dia berkata bahwa, "Victor, engkau anak yang hebat, engkau anak yang luar biasa, IQ-mu begitu besar, nak. Tetapi kenapa nilaimu seperti ini? Teruslah berusaha, saya percaya suatu saat Victor akan menjadi seorang yang sukses." Saudara, ketika ia mendengarkan kata-kata itu, lalu semangat daripada Victor bangkit kembali. Ia temukan gambar dirinya, "Oh, saya anak Allah, saya anak Tuhan." Lalu dia kembali bangkit untuk mengambil paket C, ya. Kalau di sana, kalau di Indonesia, ya,
mungkin agak beda namanya, tetapi di negara kita diberlakukan yang namanya istilah paket, saudara. Jadi saudara dia sambil belajar kembali, sambil bekerja, dan sampai ia sukses mengambil kuliah bahkan gelar doktor. Saat ini memang ia sudah tiada, tetapi kisahnya menginspirasi kita, anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami hal yang sama. Sudahkah saudara menemukan jati gambar diri saudara di dalam Tuhan? Kalau belum, melalui firman Tuhan ini biarlah saudara boleh dipulihkan kembali. Tahukah saudara, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 ini sama dengan firman Tuhan di dalam Mazmur ini, bahwa kita dicipta di dalam Tuhan, di dalam gambar Allah. Artinya kalau saya ada, kalau saudara ada, itu adalah duplikatnya Tuhan. Gambarnya Allah, rohnya Allah ada di dalam pribadi saudara. Sifat-sifat karakter. Kalau Allah itu bisa mencipta, saya percaya bahwa saudara juga bisa melakukannya. Ya walaupun tidak sama, tetapi setidaknya menghasilkan karya-karya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada suatu kebetulan, tidak ada kecelakaan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ada banyak kata-kata diciptakan, dibuat di dalam Allah, di dalam gambar Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi saudara, Allah yang Immanuel itu ada di dalam pribadi saudara, pribadi saya. Gambar Allah, sifat Allah, karakter Allah, perbuatan Allah, bahkan karakter teladan Yesus ada di dalam pribadi saudara. Saudara adalah orang yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Semoga melalui firman Tuhan ini saudara boleh dipulihkan, menemukan identitas yang sesungguhnya. Pola pikir saudara jangan ikuti dengar kata orang, termasuk itu keluarga kita, tapi dengarkan kata firman Tuhan. Siapakah sesungguhnya saya dan saudara adalah karya Allah yang ajaib, yang dahsyat, dan jiwa kita benar-benar menyadari hal itu. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.